Kami dari seluruh sivitas Rumah Sakit Yarsin menyatakan duka yang mendalam atas berpulangnya beliau. Semoga semua yang telah diajarkan oleh beliau dapat menjadi teladan dan juga dapat kita laksanakan sebagai umat Islam. Shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya harap kita semua sehat, kuat di dalam segala pergumulan kita. PPKM yang berlangsung sesuai khotbah saya yang kemarin bahwa kita tetap kuat, kita tetap melihat sisi yang lain dari PPKM. Anak Tuhan melihat satu peristiwa itu dengan sisi yang lain dalam terang firman Allah dan selalu bergantung total, bergantung penuh kepada Roh Kudus, sehingga dalam melihat segala sesuatu itu kita tidak buru-buru untuk meniru orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, karena takutnya kita terjebak ke dalam satu praktek hidup, perilaku hidup yang justru mendatangkan masalah, mendatangkan hukuman, mendatangkan kutuk bagi kita. Nah, video yang ada di depan tadi, cuplikan yang di depan tadi, ada beberapa saudara kirimkan kepada saya. Karena mungkin mereka lihat saya sering berkomentar seputaran Om Yahya. Jadi mereka kirimkan bahwa kelihatan heboh sekali sampai lebih dari 2 orang mengirimkan video bahwa beredar kabar Om Yahya meninggal dunia. Saya pribadi seperti biasa, saya tidak mudah percaya yang begitu-begitu, karena saya lihat kadang-kadang YouTuber Kristen pun bikin bikin video, copot-copot video sembarang, ujung-ujung bukan fakta tapi fitnah. Dan menurut saya itu dosa loh. Apalagi kita ini pemberita Injil. Jadi menurut saya ya kita usahakan bikin video ya tunggu kalau ada fakta. Kalau kita mau tanggapi satu peristiwa atau satu video sebaiknya fakta, bukan hoax atau kabar tidak jelas, tetapi harus fakta. Makanya kemarin waktu kabar Om Yahya sakit saja, saya meragukan. Makanya dalam beberapa video sebelum saya tahu pasti apakah Om Yahya yang suka menghina Kristen lalu sering ujaran kebencian ini, apakah dia betul-betul sakit atau tidak? Saya kurang yakin. Lalu ternyata saya yakin karena keluar dari mulut Yahya sendiri. Tanggal 11 Agustus itu Yahya di dalam ruangan rumah sakit di Purwakarta ya. Dia lagi dalam keadaan sakit dan itu baru saya tahu, oh parah juga. Sesak napas 2 minggu, kita sesak napas 1 jam aja setengah mati. Yahya 2 minggu sesak napas, susah makan, susah tidur. Ya itu pasti sakit parah, makanya saya bikin ternyata Yahya sakit parah. Lalu di situ saya beri pesan kepada Yahya yang suka menghujat banyak orang, termaksud secara beruntun dan berulang-ulang, yaitu orang Kristen. Dan kita kan hanya memperingatkan, Yahya dengar, Yahya beruntung. Yahya tidak dengar, ya itu pasti tidak beruntung atau sial, malapetaka, kebinasaan, bahkan neraka. Kan begitu. Nah, beredar video Yahya meninggal dunia ini, saya lihat-lihat video ini cukup banyak di TikTok, di mana-mana di media sosial orang tuh banyak. Saya tidak tahu, tapi kalau saya lihat seorang ibu berjilbab mengumumkan kematian seseorang tanpa sebut nama, lalu dipotong, dibuatlah Yahya ceramah. Sedangkan nama rumah sakitnya, saudara kalau teliti, itu beda. Rumah sakit di mana Yahya dirawat dan rumah sakit yang ibu berjilbab itu umumkan seseorang meninggal itu beda. Di situ saya langsung lihat, ini siapapun Anda yang mengedit video tersebut, ya kita juga memang tegur Yahya. Kadang-kadang
secara jujur Yahya juga bikin jengkel kita. Cuman jangan sampai kita jengkel sampai berharap kematian orang, sampai edit video lalu di dalamnya hoax begitu ya. Jadi kalau saya lihat itu kayaknya berita tidak benar ya. Kalau saya pribadi sih ya bagus juga Yahya masih hidup gitu loh. Maksudnya biar kalau kita lihat perkembangan toh, kalau ternyata siapa tahu ajakan kita, hal-hal baik yang kita berikan kepada Yahya berupa peringatan, masukan, himbauan, teguran. Siapa tahu Yahya dengar dan Yahya sembuh, Yahya mulai ceramah. Saya tidak mau lagi menghina orang lain, agama lain. Itu kan baik begitu toh. Jadi jelas bahwa doa banyak orang terjawab. Tapi memang itu belum tentu juga. Karena kita belum tahu Yahya memilih berubah atau tidak gitu loh. Tapi kalau bagi saya, dengan adanya Yahya yang dulu-dulu karakter seperti dulu, menghina, menghujat, maka ada kesempatan bagi orang seperti saya dan beberapa teman YouTuber untuk beritakan Injil. Dari cara apa? Menanggapi sindiran-sindirannya Yahya ini atau orang-orang jenis Yahya, lalu kami seberangkan itu dalam konteks memberitakan Tuhan Yesus. Karena orang-orang seperti Yahya misalnya berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan dengan data-data yang kacau balau dan sangat mudah digugurkan. Sangat mudah dibantah atau diruntuhkan. Sedangkan kita yang menanggapi sindiran dan kemudian berujung menjadi pemberitaan Injil bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dia benar-benar Tuhan, dia mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Dan kita jelaskan kenapa ada unsur manusia dalam diri Yesus, kenapa ada unsur Allah dalam diri Yesus, bagaimana latar belakangnya, apa penyebabnya. Sudah kita jelaskan dalam banyak video bahwa Yesus itu Allah. Allah ini kemudian menjadi manusia. Sebelum jadi manusia dia hanya Allah. Waktu dia jadi manusia, dia mengalami kematian dan kebangkitan. Penderitaan, kematian, kebangkitan. Dan itu semua bukan terjadi kebetulan. Sudah dinubuatkan secara sempurna. Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah ada proto-evangelium atau Injil pertama di Kejadian 3 ayat 15. Janji itu turun kepada Abraham, Ishak, Yakub. Lanjut kepada Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Mika, Maliaki. Bahkan Lukas 24 ayat 27 Yesus mengingatkan bahwa seluruh kitab suci, baik kitab-kitab Musa maupun kitab para nabi, itu menjelaskan tentang Yesus. Nah itu terjadi sempurna. Lalu Yesus yang dulunya hanya Allah, kemudian menjadi manusia, akhirnya berujung dengan Yesus menjadi manusia Allah selama-lamanya. Ya toh? Di hadapan Allah dia berdiri mewakili manusia. Di hadapan manusia dialah Allah. Kan begitu. Makanya Yesus itu satu-satunya pengantara. Allah itu Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Itu dalam konteks mewakili manusia. Makanya ada sebutan Yesus anak manusia. Tapi kalau dalam konteks dia Allah, disebut Yesus anak Allah. Seperti yang saya sudah bilang dan saudara juga mungkin pernah lihat penjelasan kawan-kawan hamba Tuhan yang lain. Bahwa dalam konsepnya orang Yahudi yang adalah kelompok monoteisme, menyembah satu Allah. Kalau ada orang mengatakan aku anak Allah, itu sama dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Anda bisa temukan itu di Yohanes 5 ayat 17-18. Lalu di Yohanes 10 ayat 30 dan seterusnya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Di sana dia sedang mengatakan
dia adalah Allah. Jenisnya sama dengan Bapa. Ya. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang seperti Yahya yang berkoar-koar dengan bukti yang abal-abal, yang tidak jelas. Dan puji Tuhan, dengan adanya Yahya dengan gaya dulu yang suka sindir-sindir, kita pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Saudara mungkin pernah ikuti pembahasan saya seputaran seri khotbah Sang Pemberani. Itu kan saya menyoroti khotbahnya Simon Petrus di hari Pentakosta. Dan Tuhan melahirkan gereja pertama melalui khotbahnya Simon Petrus itu. Dan kalau kita lihat kronologi munculnya khotbah Simon Petrus itu, kita tahu khotbah itu yang dipakai Tuhan melahirkan gereja itu dimulai dari menanggapi sindiran orang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ada fenomena-fenomena spektakuler, mujizat-mujizat, tiupan angin keras, lidah-lidah api, ya, rasul-rasul berbahasa lidah, bahasa Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, Asia, Itali, dan lain sebagainya. Bahkan Arab juga kelihatannya ada di dalam bahasa-bahasa itu. Lalu ternyata sindiran itu jelas berkaitan dengan bahasa roh itu. Dan kalau Petrus hanya mau meluruskan pandangan tentang bahasa roh, harusnya cukup dia kutip ayat dari Nabi Yoel 2 ayat 28-29, mulai ayat 14, 15, 16. Ya, tapi di ayat-ayat selanjutnya dia sudah tidak bicara lagi tentang bahasa roh. Ujung-ujungnya di ayat 36 dia menyatakan Yesus Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya dia menyatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, naik ke sorga, dia yang mencurahkan roh. Nah, Anda lihat di sini. Persoalan cuma bahasa roh, tapi kenapa ujung-ujungnya sampai Yesus? Nah, makanya saya bilang, kalau Yahya belum mati, artinya dia masih hidup dan dia berubah, luar biasa. Puji Tuhan. Doa-doa kita dijawab Allah. Dan kalau dia belum bertobat juga, masih sudah sembuh dari sakit sesak nafas itu, lalu dia masih coba-coba hina-hina, ya sudah, kami juga akan tetap memakai itu, sindiran-sindirannya itu, hinaannya itu untuk memberitakan Injil. Biar orang-orang yang dukung Yahya juga tahu bahwa Injil yang sebenar itu yang mana. Disitulah ketahuan mereka itu lebih dengar siapa, alat setan atau alat Tuhan. Dan Yahya ini sebenarnya menurut saya kalau kategori ini bagian dari nabi-nabi palsu, karena mantan pendeta lalu ajar yang aneh-aneh menyerang Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pasti bagian dari nabi-nabi palsu, alat-alat setan si Yahya ini. Jadi kalau dia tidak bertobat, ya kita baku hantam lah. Istilahnya begitu. Saya tidak akan peduli. Pokoknya intinya jangan coba-coba korek. Kristen punya ajaran, oh itu habis. Kita akan hadapi gitu loh. Kau mau yang secara begini, mau debat terbuka, mau apa, mari kita imbangi. Pasang topik aja kita mainkan. Tidak ada masalah. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Dan orang Kristen kan sudah tahu. Kalau kita yang tahu kebenaran, suka dengar kebenaran. Dan dengan mudah, kita bisa melihat kesesatan itu, bahkan mengalahkannya. Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus dan pengajaran yang benar. Sedangkan yang suka dengar Yahya, bahkan dukung Yahya, ya supaya Anda juga dengar, ya Anda ditipu setan. Karena bagi saya orang seperti Yahya yang menghina Yesus itu dipakai setan. Begitu toh? Ya kalau masih hidup kau dengar ini, kami berharap Anda berubah. Kalau tidak pun ya Anda rugi sendiri ya. Yahya. Saya baca ini ayat dulu. 1 Yohanes 4 mulai ayat 1. Di sini dia bilang roh Allah dan roh antikristus. Yahya ini antikristus menurut saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh di sini bicara tentang roh apa yang menuntun seorang berbicara. Atau bicara tentang pengajarannya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi Yahya itu tidak dipimpin oleh Tuhan. Itu kelihatan kedagingan duniawi dan karakteristik setan ada di sana. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, bagi orang percaya kita dikuatkan nih dengan ayat selanjutnya. Mulai ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, orang-orang yang suka dengar Yahya ketika menghina Yesus, mereka ketawa-tawa. Itu ditipu setan, telan mereka. Telan, orang kupa bilang telan antero, telan utuh-utuh. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. 6. Kami berasal dari Allah, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul percaya Yesus Tuhan, bertobat, diurapi, dipenuhi, dimeteraikan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah, garis bawahi, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya. Jadi saya mau ingatkan itu saja. Jadi terserah Tuhan lah. Kalau Yahya masih hidup dan dia berubah, haleluya. Tapi kalau Tuhan ternyata tidak mau jawab doa kita karena Yahya ditentukan untuk dibinasakan seperti ayat-ayat yang ada di Alkitab. Yudas ayat 4, ya. Dan lain sebagainya, ya sudah, kita tidak bisa ganggu gugat keputusan Allah. Tapi juga kita jangan kabarkan berita-berita bohong atau sumpah serapah bersenang-senang di atas penderitaan orang juga tidak diajarkan oleh Alkitab. Jadi itu sih bagi saya, berita tentang Yahya meninggal ini saya tidak percaya. Ya, kita mau lihat apakah memang Tuhan izinkan Yahya ini ada untuk menguji kita. Yahya ini ada untuk membuat kita ada peluang beritakan Injil? Atau bagaimana? Pokoknya intinya, ya cara pandang orang Kristen beda. Santai aja, kita tidak berharap kematian orang. Bahkan ada yang pernah tanya saya, Pak Mel, kenapa setan tidak dihancurkan saja oleh Tuhan? Ya buktinya Tuhan biarkan dia sampai akhir zaman dulu. Kalau setan saja begitu, apalagi Yahya. Jadi biarkanlah. Santai, kita berdoa, tetap berharap siapapun orang yang memaki kita ikuti saja teladan Tuhan Yesus. Ampuni musuhmu, tapi juga ikuti teladan Yesus. Ada yang aneh-aneh, tegur. Nyatakan apa yang salah, nyatakan apa yang benar. Seperti itu ya, saya Pendeta Mel Atok. Kiranya video ini memberi semangat, memberi sukacita bagi segenap saudara seiman dimanapun Anda berada. Dan harapan saya, Tuhan Yesus terus memberkati kita secara luar biasa. Ya, silakan sebarkan video ini kalau Anda berkenan. Biar video ini berguna bagi banyak orang dan buat kawan-kawan YouTuber Kristen. Tak usah edit-edit video-video yang ujung-ujung ternyata kita berbohong. Begitu, jangan. Ya, apa adanya saja, jangan demi subscriber atau apa kita berbohong, jangan. Kita semua bisa salah dan kalau kita pernah salah seperti itu, ya sudahlah, kita jangan buat lagi begitu. Ini saran saya sih, semoga bisa diterima karena bagaimanapun dusta sekecil apapun
tidak dibenarkan. Apalagi dusta untuk bela Injil lah. Tidak benar, itu tidak ada. Ngomong apa adanya saja. Ya, secara jujur, tiap kali orang kirim saya tanya, saya bilang, ini kayaknya bohong nih, belum. Lihat baik-baik videonya tuh, tidak tuh. Itu orang yang mungkin saking benci Yahya, makanya dia edit kayak begitu. Ya, oke, itu dari saya sih. Sampai jumpa ya, sebarkan video ini. Salam, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pergumulan kita hari ini. Saat Anda nonton, Tuhan bekerja, Roh Kudus jamah, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang sakit percaya mujizat masih ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda bisa sembuh sekarang kalau Tuhan mau. Tidak ada yang mustahil. Dan kalau Anda sembuh dalam nama Yesus, jangan lupa bertobat sungguh-sungguh. Datang pada Yesus, karena mujizat bukan tujuan. Mujizat hanya jembatan untuk Anda dan saya menjadi pengikut Yesus yang setia. Baik, itu saja. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.